Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1481, Bab 1481. Sensang. Jimmy mengerutkan kening, tiba-tiba mencabut pedangnya, dan melakukan perjalanan keluar dengan jejak ruang dan waktu. Matanya yang kesepian tertuju pada gua, tetapi dia tidak menyadari bahwa masih ada orang yang bersembunyi di dalam gua. Ini sangat hidup, aku di sini untuk bermain juga. Ye Chen keluar dan muncul di samping Xiao Jiuxian, mengabaikan pria berjubah hitam dari klan jiwa dan kesadarannya, menatap tubuh Dewa Nirvana. Hei, aku juga di sini untuk membantu. Xiao Jiuxian menyeringai, kembali ke Ye Chen, dan masih menggoda, nak, kamu berasal dari keluarga mana? Keluar dan belikan kamu minuman. Tidak, tidur saja denganku. Ye Chen menggoda, langsung pindah, dan baru saja pergi, pedang tubuh ilahi Nirvana tiba, memotong ruang menjadi sunyi. Kamu masih ingin tidur denganku, kamu cukup berani. Xiao Jiuxian juga bersembunyi, dan selama periode itu, dia tidak lupa menyapa jiwa klan dengan tamparan. Tangan kecilnya tidak besar, tapi kuat lemah, tetapi menghadapi Jiuxian kecil yang galak, jaraknya tidak kecil. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mundur, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melirik Ye Chen, jika bukan karena dia dan tubuh Dewa Nirvana telah membunuh di Jiuxian, dan mereka mungkin telah memenjarakan jiwanya saat ini. Di sisi lain, Ye Chen menginjak kehampaan, melintasi langit, tidak tinggal di satu tempat lebih lama, seperti 9 makhluk abadi sebelumnya, menggunakan keterampilan tubuh misterius, berlarian di langit. Dia telah bertarung melawan tubuh Dewa Nirvana sebelumnya, dan dia sangat menyadari kekurangannya. Pengetahuan instan dari tubuh Dewa Nirvana perlu membekas jejak ruang dan waktu pada tubuh lawan. Jika dia tidak diberi kesempatan ini, itu akan sulit untuk membunuhnya. Kamu bukan anggota ras dewa. Kata-kata tubuh Dewa Jimmy terdiam, dan pedang pengetahuan memotong udara lagi. Itu tidak penting. Ye Chen tersenyum, menghindari pedang pengetahuan, dan menutupi langit yang kosong dengan telapak tangannya, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa telapak tangannya tidak melukai tubuh Nirvana. Kamu bukan orang yang tidak dikenal. Tubuh Dewa Jimmy tersenyum licik, dan suara halus datang dari Jiuyu. Itu tidak penting. Ye Chen tenang dan tenang, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bayangan terbang di seluruh langit. Saat terbang menjauh, dia tidak lupa menghapus jejak ruang dan waktu yang tercetak di langit kosong ini dengan Dewa Nirwana. Sekutumu sudah pergi, dan kamu masih terus bertarung. Xiao Jiuxian melirik ketiadaan, meskipun Fei Lei Senjue mendominasi, itu hampir cukup untuk membunuhku. Buang-buang waktu saja. Menarik. Tubuh Dewa Nirvana tidak menjawab. Setelah melakukan perjalanan melalui langit beberapa kali, ia berbalik dan menghilang. Ini adalah pertama kalinya tubuh Dewa Nirvana kembali tanpa hasil. Anehnya dia memilih lawan yang salah kali ini. Melihat Nirvana surut, Xiao Jiuxian melengkungkan bibirnya, cepat atau lambat, aku akan menemuimu. Ini berkat kamu. Jika itu orang lain, aku akan mati berkali-kali. Ye Chen jatuh dengan ringan, menghela nafas, tidak dapat disangkal bahwa tubuh Nirvana sangat sulit untuk dihadapi. Dengarkan apa yang kamu katakan, kamu tahu aku. Xiao Jiuxian mengedipkan matanya yang besar, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan sesekali akan datang untuk mengendus Ye Chen, mencoba mengendus darah Ye Chen. Jangan menciumnya, kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik, kata Ye Chen, dan menutupi sumber itu dengan lapisan rahasia lainnya. Tidak mudah bagimu untuk menghindari pengetahuan tubuh Dewa Nirvana berulang kali. Xiao Jiuxian mulai mengelilingi Ye Chen, bukan Zhong Huang, bukan Shizun, bukan Nandi dan Bei Sheng, dan bukan Dong Shen. Kapan pahlawan muda lainnya muncul di Xuan Huang? Aku orang tua. Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, panggil saja aku senior. Jangan membuat masalah, cincin tahunanmu baru berusia lebih dari 200 tahun, orang tua macam apa? Xiao Jiuxian bergegas maju dan hendak merobek jubah dan topeng hitam Ye Chen, kamu masih terlihat misterius. Itu tidak sopan. Ye Chen mendorong tangan kecil di Jiuxian, tinggalkan aku beberapa misteri. Hei! Xiao Jiuxian berhenti, dan bergegas maju lagi, didorong oleh rasa ingin tahu, biarkan dia melihat wajah asli Ye Chen, sehingga dia bisa bertarung, setidaknya dia harus tahu siapa itu. Ayo bermain di sini.
Aku pergi. Ye Chen berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Jiuxian bebas. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di sini, kalau tidak akan ada banyak masalah di masa depan. Xiao Jiuxian mengejarnya. Melihat kecepatan Ye Chen, dia terkejut sesaat. Dia pikir kecepatannya terlalu cepat. Tanpa diduga, ada satu lagi yang bisa berlari lebih baik, seolah-olah dia berlari kencang. Keduanya mengejar dan lari, melintasi lebih dari selusin gunung, dan menyeberangi lebih dari selusin sungai. Tidak sampai puncak gunung Ye Chen berhenti, 9 dewa kecil tiba setelah itu, terengah-engah, tetapi mereka tidak melepas jubah hitam Ye Chen, tetapi memandang dunia yang jauh seperti Ye Chen. Di sana, gunung-gunung besar runtuh, dan potongan-potongan pohon kuno yang menjulang tinggi berubah menjadi abu terbang. Dunia tampaknya telah menjadi tempat yang kacau, tetapi ada orang yang berkelahi, dan ada banyak pergerakan. Melihat kedua belah pihak dalam pertempuran, satu ditutupi jubah hitam dan yang lainnya mengenakan pakaian peri yang cantik. Kekuatan tempur dan keterampilan tubuh mereka seimbang, dan kekuatan magis serta keterampilan rahasia mereka juga saling bahu-membahu. Pemburu harta karun di reruntuhan berkumpul lagi dari segala arah, berpikir bahwa ada harta rahasia lain, tetapi ketika mereka datang ke sini untuk melihatnya, mereka melihat ada orang yang berkelahi, dan kedua sisi pertempuran itu sangat sengit. Salah satunya adalah Kaisar Selatan. Siapa wanita itu? Xiao Jiuxian menggaruk kepala kecilnya, tubuh peri, garis keturunannya persis sama dengan orang suci utara, dari mana asalnya? Bisakah aku mengatakan bahwa dia adalah Bei Sheng? Ye Chen terbatuk kering di dalam hatinya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Orang yang berperang melawan Kaisar Selatan adalah Bei Sheng. Bahkan Xiao Jiuxian tidak tahu bahwa dia adalah seorang putri, apalagi yang lain. Nah, kemampuan tersembunyi Bei Sheng benar-benar tidak ditutup-tutupi. Kaisar Selatan dan Sage Utara, keduanya benar-benar bertarung, berjuang untuk harta. Ye Chen menyentuh dagunya, atau apakah Bei Sheng sangat marah sehingga dia tidak dapat menemukan siapapun untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia melihat siapa dia adalah. Berhenti. Sementara Ye Chen sedang merenung, teriakan keras Nandi terdengar dari kejauhan, dan dia segera berhenti berkelahi, menatap Bei Sheng di seberang dengan wajah gelap. Jujur saja, apakah kamu Bei Sheng? Kamu tidak peduli padaku. Bei Sheng mendengus dingin, melangkah maju. Ling Tian adalah segel batu giok kristal. Kamu benar-benar sakit. Aku sudah memprovokasi kamu. Nandi juga marah, berteriak keras. Dia sedang berburu harta karun, dan dia ditampar, dan dia tidak tahu kenapa. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Mata Bei Sheng Mei berbinar, dan dia menembak lagi. Aku tidak mengerti. Nandi memarahi, dia tidak akan dipukul berdiri, dia sudah ditampar dengan linglung, dia menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, melihat pihak lain masih begitu sombong, bagaimana dia bisa menahannya, dan membunuhnya langsung ke Sutian. Metode rahasia di tangannya konstan, dan dia tidak kehilangan angin sedikit pun. Aku mengerti. Di puncak gunung, Ye Chen terbatuk kering dan menggosok bagian tengah alisnya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui alasannya. Sage Utara mungkin menganggap Kaisar Selatan sebagai dia, kalau tidak dia tidak akan melakukannya. Jangan jadi gila seperti ini. Benar untuk memikirkannya. Di reruntuhan ini, hanya ada beberapa orang yang lebih cepat darinya. Bei Sheng mengesampingkannya, Kaisar Selatan adalah yang paling dicurigai, jadi mengapa tidak memulai perkelahian? Nandi yang malang adalah yang paling bingung, dia masih tidak tahu mengapa wanita gila itu memukulinya. Yang paling membuatnya bingung adalah bahwa wanita gila dan Bei Sheng memiliki darah yang persis sama, bahkan seni abadi dan seni rahasia pun persis sama. Jika tidak, dia tidak akan bertanya apakah dia adalah Bei Sheng. Tapi Bei Sheng jelas laki-laki, dan semua orang di Xuan Huang tahu bahwa sekarang orang seperti itu muncul. Tidak hanya dia bingung, tetapi semua orang yang mengenal Bei Sheng juga menjadi tanda tanya. Kenapa aku agak bingung? Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya lagi, mungkinkah saudara perempuan Bei Sheng dari negara yang sama? Kekuatan tempur, basis kultivasi, kekuatan gaib, dan darah semuanya sama, yang terlalu kebetulan. Aku juga sedikit bingung. Ye Chen bertindak sangat mirip, berpura-pura menggaruk kepalanya tanpa malu-malu, dan diam-diam berkata bahwa dia harus membelikan Nandi minuman ketika dia keluar, sehingga dia bisa berbicara tentang kehidupan dan wanita. Hah! Saat berakting, pria ini mengangkat alisnya, dan melirik ke sebuah gunung tidak jauh dari sana, di mana ada seorang pria berjubah hitam, memegang sebuah buku kuno, dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dia juga ada di sini. Ye Chen tertegun sejenak, dan dari kejauhan,
dia masih bisa melihat siapa yang memegang buku tanpa kata itu, tentu saja itu adalah Dongshen Yaoqi, itu adalah Jining Xuang. Bei Sheng tidak cantik. Jining Xuang mengedipkan matanya yang indah, apakah seseorang pernah menelanjanginya? Oh, episode 1482, bab 1482. Mendengar ini, Ye Chen terkejut lagi, buru-buru memalingkan muka dari sisi itu, dan bergumam di dalam hatinya, apakah dia tahu bahwa Bei Sheng adalah seorang wanita? Bisakah dia mengenali saya? Dia tahu bahwa saya merampok Bei Sheng. Ini mengejutkannya, tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa Bei Sheng adalah seorang wanita, dan tidak ada yang tahu bahwa dia merampok Bei Sheng, dan tidak ada yang mengenalinya, tetapi dia sepertinya tahu segalanya. 2 atau 3 detik kemudian, dia menoleh untuk melihat Jining Xuang lagi, dia sudah duduk, menyebarkan buku tanpa kata di atas lututnya, dan membenamkan kepalanya ke dalam buku dengan sangat rajin, seperti kutu buku. Dia sangat yakin bahwa bahkan setelah 3 tahun, dia masih belum mengangkat segel ingatannya, karena Jining Xuang yang asli tidak akan pernah mengedipkan mata padanya, juga tidak akan tersenyum padanya seperti itu. Masa lalu terlalu pahit, senang menjadi Yaoqi Mu. Ye Chen menutup matanya lagi, berbalik perlahan, dan menghilang di puncak gunung dalam satu langkah, mengabaikan pertempuran antara Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara. Xiao Jiuxian sangat senang melihatnya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, Ye Chen sudah pergi, dia mana orang itu? Ye Chen pergi ke kedalaman lagi, dan ada beberapa orang di kedalaman. Tidak semua orang menonton pertempuran antara Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara. Misalnya, beberapa orang tua pergi lebih dalam ke reruntuhan untuk mencari peluang. Di tengah malam, pertempuran antara Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara baru saja berakhir, dan kekuatan pertempuran itu bahu-membahu, jadi tidak ada kemenangan atau kekalahan. Reruntuhan menjadi jauh lebih tenang. Setelah menyaksikan pertempuran besar, para pembudidaya tidak puas satu sama lain dan terus berkeliaran di sekitar reruntuhan. Banyak orang menemukan peluang, dan banyak orang meninggal. Saat bulan purnama di langit, Ye Chen melangkah melintasi laut dan menemukan sebuah kuil di kedalaman laut. Kuil itu bobrok, sangat tua, tertutup debu tahun-tahun, dan rumput liar terlihat di mana-mana. Patung Buddha yang berdiri di dalamnya ditutupi banyak jaring laba-laba, dan masih tergantung dengan belas kasih. Ye Chen berjalan jauh, datang ke halaman belakang kuil, dan melihat seseorang, yang sedang membaca kitab suci dan bermeditasi di bawah pohon kuno, dan melihat lebih dekat, bukankah itu Xuan Huang Shizun? Shizun adalah seorang Buddha, duduk bersila seperti biksu tua, dengan cahaya Buddha bersinar di sekujur tubuhnya, dan ada lingkaran cahaya Buddha di belakang kepalanya, bahkan manik-manik rosario di tangannya bersinar dengan kilau, masing-masing penuh dengan zen. Dia adalah Yang Mulia Gurun Barat Xuan Huang, dia setenar Kaisar Selatan dan Orang Bijak Utara, dia menyandang warisan Buddha. Tiba-tiba, tatapan Ye Chen beralih dari Shizun ke pohon kuno di belakang Shizun. Pohon itu sangat luar biasa, sederhana dan alami, subur, daunnya tidak menarik debu, dan 1 atau 2 daun akan jatuh tertiup angin dari waktu ke waktu, dan selama musim gugur, itu akan berubah menjadi untaian cahaya Buddha hingga itu tidak terlihat. Pohon Bodhi. Ye Chen bergumam pelan, seolah-olah dia mengenali pohon kuno itu. Menurut legenda, Sekte Buddha Zen mencapai pencerahan dan menjadi kaisar di bawah pohon Bodhi. Tathagata meninggalkan warisan abadi. Sang dermawan juga mengenali pohon ini. Shizun membuka matanya, dan matanya seperti cermin, memantulkan kotoran. Aku sudah mendengarnya. Ye Chen tersenyum sedikit, melirik ke sisinya, duduk di platform sumur kering, dan kemudian mengeluarkan kendi. Shizunwo seperti yang dikabarkan, itu tidak sederhana. Tubuh suci kuno itu sama, Shizun terkekeh, mengambil daun yang jatuh, dan mengubahnya menjadi cahaya Buddha, yang menyatu menjadi pohon Bodhi. Seluruh pohon Bodhi diwarnai dengan agregat Tao Buddha. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan matanya tanpa terdeteksi, dia terkejut bahwa Shizun dapat mengungkapkan identitasnya, dan melihat sikapnya yang acuh tak acuh, dia sepertinya tahu bahwa dia adalah tubuh suci kuno. Shizun masih tersenyum ringan, matanya yang seperti cermin menatap Ye Chen dengan tenang, dan kedua mata itu saling terkait. Kuil bobrok jatuh ke dalam kedamaian, angin sepoi-sepoi bertiup, dan potongan daun Bodhi menamparkan bahu Ye Chen dan Shizun, keduanya tetap tidak bergerak, hanya saling memandang dengan tenang. Saya tidak tahu kapan, saya melihat tubuh keduanya bergetar bersama, seutas darah meluap dari sudut mulut Ye Chen, dan hal yang sama terjadi pada Shizun, sudut mulutnya meluap dengan darah, tetapi itu berubah menjadi cahaya Buddha dalam sekejap. Benar, keduanya bertarung dengan pikiran mereka sebelumnya, dan hasilnya bukan pemenang atau pecundang.
Si Zun tidak bisa berbuat apa-apa untuk Ye Chen, dan Ye Chen masih tidak bisa mengalahkan si Zun. Taoisme sama dengan Buddhisme. Si Zun bangkit, memegang rosario di tangannya, dan pergi perlahan. Setelah dia pergi, pohon Bodhi menghilang, tidak ada pohon Bodhi, dan cermin tidak berdiri. Tidak ada apa-apa di tempat pertama, di mana debu akan terangsang. Benar-benar anggun. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia memiliki definisi baru tentang kekuatan si Zun. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Selatan, Bei Sheng dan Zhong Huang, dan dia bisa berdiri berdampingan dengan Dewa Timur. Saat dia mengatakan itu, dia menyesap anggur terakhir, berbalik dan melompat ke sumur kering. Di kuil bobrok ini, tidak hanya ada pohon Bodhi, objek Zen Buddha, tetapi juga harta karun rahasia lainnya di sumur kering. Dalam pertarungan ide sebelumnya, mereka berdua saling mengenal. Ye Chen tidak merebut pohon Bodhi di belakang kursi si Zun, dan si Zun juga sama. Dia tahu ada harta karun di sumur kering. Itu hanya karena dia menyadari Zen di bawah pohon Bodhi bahwa dia tidak punya waktu untuk orang lain. Karena pertarungannya setara, keduanya akan mendapatkan sesuatu. Ye Chen telah jatuh ke dalam sumur kering, tidak ada air di dalamnya, itu adalah sebuah gua dengan radius hanya 30 kaki, hanya meja batu, kursi batu dan lampu batu kuno di atas meja. Saya tidak tahu di era mana gua itu berada. Ye Chen melangkah maju, duduk di kursi batu, dan diam-diam menatap lampu batu, atau lebih tepatnya, pada sumbunya. Itu adalah gumpalan sisa jiwa, yang telah lama kehilangan kewarasannya, hanya menyisakan kekuatan jiwanya. Mungkin usianya terlalu lama, dan sisa kekuatan jiwa juga terbakar dalam sekejap, dan lilin yang berkedip-kedip dimusnahkan, hanya menyisakan lampu batu yang sederhana dan alami. Tapi Ye Chen jelas mendengar desahan sedih pada saat lilin padam, dan melihat pemandangan kuno, itu adalah seorang pemuda yang melelehkan sinar jiwa menjadi lampu batu, menyalakan api abadi, dan dia duduk di sana dan menjaga sampai tahun-tahun membuatnya kelabu. Ye Chen sedang kesurupan untuk beberapa saat, tanpa sadar mengambil lampu batu, memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Melihat lampu batu dari luar, tidak ada yang aneh tentang itu, tetapi melihatnya dengan mata peri, energi dan darahnya sangat misterius. Batu yang melemparkan lampu batu mengandung kekuatan misterius secara bawaan, yang belum pernah dia lihat sebelum. Apakah ini lampu Jipo yang legendaris? Ye Chen sepertinya mengenali lampu apa ini. Mengenai legenda Lentera Jipo, dia mendengarnya dari tubuh Dewa Pedang. Lentera Jipo adalah benda dewa kuno yang membantu orang menghidupkan kembali jiwa mereka. Menyuntikkan sinar jiwa dan membakar api jiwa dapat melahirkan semangat baru. Ini memang harta karun. Ye Chen terkekeh, dan menyegel lampu Jipo ke dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan pohon Bodhi, lampu Jipo ini lebih berharga. Benda legendaris itu pasti melampaui langit. Setelah mendapatkan harta karun itu, dia berbalik dan meninggalkan gua, tidak lupa menggunakan teknik rahasia untuk menyegel gua. Dia tahu bahwa di gua ini pasti ada cerita sedih, seseorang ingin menggunakan lampu simpul untuk menghidupkan kembali jiwa, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menunggu waktu, dan bahkan meninggal sebelum orang itu kembali. Melihat gua untuk terakhir kalinya, dia melangkah keluar dari sumur kering dan keluar dari kuil yang bobrok. Kuil ini benar-benar tempat kebetulan, ada pohon Bodhi, dan sebenarnya ada lentera simpul, untungnya dia menemukan tempat ini secara kebetulan, begitu pula si Zun juga beruntung. Kuil kuno itu tenang, tetapi di luar kuil kuno itu ramai, ada orang yang memperebutkan pagoda kecil dan indah. Selain itu, kedua belah pihak dalam pertempuran bukanlah orang biasa, mereka bahu-membahu dan memiliki darah yang kuat, yang terpenting adalah Ye Chen masih mengenal mereka, mereka adalah putra dewa dari klan penyihir dan putra dewa dari klan penyihir. Klan monster. Nak, aku sudah lama mencarimu. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan membunuhnya dengan gada di tangannya. Putra dewa klan Wu dan putra dewa klan Yao bertarung dengan sengit, dan pertarungan itu seimbang. Ye Chen tiba-tiba membunuhnya, dan putra dewa klan Yao terkejut dan terbang keluar dengan tongkat. Anak dewa dari ras Yao dalam kondisi yang menyedihkan. Selama penerbangan terbalik, tubuh dewa terus pecah, dan darah menyembur keluar tipis. Setiap helai sangat mencolok. Aku akan pergi. Putra dari klan penyihir terkejut, dan segera berhenti, menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Tubuh dewa putra dari ras monster yang bisa dipukul dengan tongkat bangkrut, betapa kuatnya orang ini. Oh. Episode 1483, menyelesaikan akun lama. Bajingan. Anak dewa Yaozu sangat marah, menatap Ye Chen dengan ganas, mata iblisnya bersinar terang, mencoba melihat melalui wajah asli Ye Chen, tetapi dia gagal, bahkan pembuluh darah bisa dikenali. Hari ini juga skor lama. Ye Chen memutar lehernya dengan gada di tangannya. Siapa kamu?
Teriak Yao Zu Senzi, ada terlalu banyak musuh, tidak yakin yang mana. Kamu, ambil menara kecilmu yang indah dan pergi dengan cepat. Ye Chen melirik putra Dewa Klan Wu, lalu langsung pergi untuk membunuh putra Dewa Klan Yao, sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan masalah lamanya. Ini sesuatu yang sia-sia, tapi sangat memalukan. Putra Dewa dari Klan Wu terbatuk, tapi dia masih dengan sadar menerima harta yang diberikan pagoda kecil Linglong tanpa bayaran, mengapa tidak? Dia mundur, dan saat mundur, dia menyaksikan pertempuran di kejauhan, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Dia tidak tahu identitas asli Ye Chen, tetapi dia tahu bahwa orang itu sangat galak, mengabaikan ilusi putra Dewa Iblis, yang bekerja sepanjang jalan, tidak dapat mengangkat kepalanya, tubuh iblisnya yang kuat terus hancur. Anak Dewa Yao Zu merasakan yang paling jelas. Dia memiliki banyak rahasia yang tidak duniawi, tetapi itu seperti pajangan di depan Ye Chen. Baik itu telapak tangan atau bayangan pedang, itu tidak cukup bagi lawan untuk menyapu dia pergi. Sialan. Yao Zu Senzi menggertakkan giginya, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Ye Chen, dia berbalik dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Ye Chen mencibir, dan menemukan langit yang kosong, sebuah tongkat melayang ke langit, seberat gunung, menghancurkan sosok anak Dewa Iblis, dan tubuh iblis yang baru saja pulih terbelah. Lagi, apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Yao Zu Senzi meraung, darahnya melonjak, dia mengangkat gadanya dengan kuat, memukul pukulan yang melampaui dunia, lalu membakar esensinya, dan melarikan diri lagi. Ye Chen tidak repot-repot membuka mulutnya, dan menangkapnya dengan pukulan lain, putra Dewa Iblis yang sedih itu terbang keluar untuk kedua kalinya, menghancurkan potongan-potongan ruang kosong sepanjang jalan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Putra Dewa Yao Zu terpaksa menjadi gila dan membuka metode terlarang, tetapi dia tidak berbalik untuk melawan Ye Chen, tetapi terus melarikan diri. Kekuatan Ye Chen jauh di luar dugaan, dan dia tidak bisa bersaing. Ye Chen mencibir, dan terus mengecilkan tanah menjadi beberapa inci, dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Putra Dewa dari Klan Wu yang belum pergi jauh menyeringai lagi. Keganasan Ye Chen sekali lagi menyegarkan garis bawah keterkejutannya. Dari awal pertarungan hingga saat ini, Ye Chen bahkan tidak menggunakan satupun metode rahasia. Baru berusia lebih dari 200 tahun, milik generasi yang lebih muda. Putra Dewa Klan Wu menggosok dagunya dan merenungkan, hanya ada beberapa putra Dewa Klan Yao yang kekuatan tempurnya benar-benar akan dihancurkan, yang mana itu? Kamu penyihir besar, mengapa kamu menghindariku? Saat dia sedang merenung, suara cemberut terdengar di belakangnya, ditutupi jubah hitam, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Dewi dari klan kuno. Omong kosong, aku tidak bersembunyi darimu, kata putra klan penyihir, dan menghilang lagi. Kamu. Dewi klan kuno menginjak kakinya dan mengikuti, seperti plester kulit anjing, dia mengikuti anak baptis klan Wu kemanapun dia pergi, seolah-olah dia datang ke reruntuhan untuk berburu harta karun. Di sisi lain, putra Dewa Yao Zu masih melarikan diri, dan gunung-gunung di belakangnya runtuh satu demi satu. Ye Chen terus mengejarnya, dan begitu dia menyusul, dia akan membombardirnya dengan liar. Dewa Iblis itu sengsara, dan dia hampir meledak beberapa kali. Dewa Iblis yang agung bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Siapa yang mengejar dan membunuh putra dewa dari ras monster? Para pemburu harta karun mengangkat kepala dan melihat ke samping, membuka mata untuk melihat Ye Chen, tetapi mereka semua ditutupi oleh metode rahasia Zoutian, AAA dan mereka tidak dapat melihat identitas Ye Chen. Dewa Timur, Kaisar Barat, Kaisar Selatan, dan Sein Zonghuang Utara pasti salah satu dari mereka. Seseorang merenung, betapa kuatnya kekuatan bertarung putra iblis, dan hanya 5 orang itu yang memiliki kekuatan seperti itu. Sulit dikatakan. Banyak orang menggelengkan kepala, 9 dewa dari keluarga kaisar, putra dari klan abadi, dan wanita gila dengan darah abadi, yang dapat bersaing secara setara dengan Kaisar Selatan, memiliki kekuatan yang sama, seberapa besar misterinya. Tidak sedikit generasi muda yang lebih kuat dari Dewa Putra Yao Zu. Diiringi dengan suara diskusi, Yao Zu Senzi melarikan diri ke kedalaman, dan Ye Chen mengikuti, sangat galak. Tidak ada yang mengikuti untuk pergi ke teater. Mereka menonton terlalu banyak dalam 2 hari terakhir. Jika seseorang berkelahi, mereka pergi untuk melihatnya. Kemudian mereka tidak dapat menemukan harta karun. Jika Anda mengalahkan milik Anda, kami akan terus mencari untuk milik kita. Tidak lama kemudian, putra Dewa Iblis itu melarikan diri ke lautan darah, tersandung, berlumuran darah, dia benar-benar lumpuh, vitalitas dan darahnya tertekan, dan banyak cahaya iblis di tubuhnya juga dimusnahkan. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Ye Chen mengejarnya dengan gada berdarah.
Siapa kamu? Anak iblis dengan mata merah darah dikejar dan dibunuh oleh Ye Chen sepanjang jalan, dan dia masih tidak tahu siapa Ye Chen. Bahkan jika dia mati, setidaknya dia harus mati untuk memahami. Bagaimana menurutmu? Ye Chen tersenyum santai, dan langsung membunuh. Ling Tian memukul putra Dewa Yaozu dengan tongkat. Namun, sebelum dia bisa menjatuhkan tongkat ini, dia melihat cahaya ilahi yang tak tertandingi ditembakkan dari satu sisi. Ye Chen mengerutkan kening, menghentikan tangannya tiba-tiba, mundur seketika, dan memegang gada secara horizontal di depannya untuk memblokir. Cahaya ilahi yang tak tertandingi menghantam gada tanpa memihak, suaranya serak seperti logam yang bertabrakan, dan percikan api terpicu, gada itu tertiup angin, dan Ye Chen juga terbang bersama. Ketika dia berhenti, Ye Chen menyemburkan seteguk darah, matanya sedikit menyipit saat dia menatap lautan darah, seolah-olah dia bisa melihat bagian terdalam melalui lautan darah, yaitu seorang lelaki tua di jubah darah. Kaisar Zun. Ye Chen mengerutkan kening lagi. Meskipun lelaki tua berjubah darah itu telah ditekan ke tingkat orang bijak saat ini, alam di luar reruntuhan adalah kaisar semu asli, yang sangat menakutkan. Bahkan jika kaisar semu ditekan, tidak mungkin dia menjadi begitu kuat, gumam Ye Chen. Di Dacu, Zuntian sempurna, dia bisa membunuh kaisar, dan peninggalan kuno ini sangat mirip dengan Dacu, itu juga merupakan keadaan penindasan, jadi bagaimana dengan Zundi, dia bisa membunuh yang sama, dan lelaki tua berjubah darah di lautan darah, seperti kekuatannya luar biasa, dan dia memuntahkan darah dengan satu pukulan. Pada akhirnya, dia masih menemukan petunjuknya, dan itu adalah lautan darah di bawah kakinya. Lautan darah ini luar biasa, ada lingkaran sihir kuno di dasar laut, dan masih berjalan saat ini, mengumpulkan kekuatan, dan lelaki tua berjubah darah itu duduk di tengah sihir kuno. Lingkaran. Dengan kata lain, lelaki tua berjubah darah yang basis kultivasinya telah ditekan ke tingkat kuasi sage memiliki kekuatan tempur seorang raja suci. Ye Chen memilih untuk mundur, jika dia berada di lautan darah, dia tidak akan takut pada lawan, tetapi lelaki tua berjubah darah itu duduk di tengah lingkaran sihir yang telah terbentuk sebelumnya, dan dengan restu kekuatan misterius, dia pasti tidak bisa bertarung. Suatu hari, aku akan merobek topengmu. Melihat Ye Chen mundur, putra Dewa Iblis itu tersenyum ganas, seolah dia tahu siapa lelaki tua berjubah darah di lautan darah itu, dan dengan dukungannya, Ye Chen tidak bisa memusnahkannya, kekuatan tempur tingkat Raja Suci, lawan tidak tahan. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ye Chen mendengus dingin, dan menarik diri dari lautan darah sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat pria tua berjubah darah itu. Dia pasti memiliki banyak koneksi dengan klan monster. Meninggalkan lautan darah, Ye Chen berkeliaran di luar untuk waktu yang lama, menderita kerugian besar, dan tidak akan pergi dengan mudah. Begitu putra iblis dan lelaki tua berjubah darah berdarah ke laut, dia tidak akan ragu untuk bergegas maju. Namun, dia menunggu lama, tetapi dia tidak melihat lelaki tua berjubah darah itu keluar, dan putra Dewa Iblis juga memasuki lautan darah, tidak dapat menyusut kembali, yang membuatnya sangat tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Saat langit mendekati fajar, ada lebih banyak orang di reruntuhan daripada sebelumnya. Ye Chen berjalan sepanjang jalan dan melihat tidak kurang dari 10 dari mereka di tingkat kuasi kaisar, belum lagi orang-orang suci yang agung. Orang-orang ini semua adalah peninggalan dari kemajuan baru-baru ini. Setelah masuk, mereka menyebabkan banyak bencana darah. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan dapat digambarkan merajalela. Banyak generasi muda yang menderita bencana darah. Namun, mereka tidak terkalahkan. Anda harus tahu bahwa mereka yang berani memasuki reruntuhan ini semuanya sangat ganas. Pada tingkat kultivasi yang sama, banyak senior terbunuh. Dipukuli sampai mati oleh sekelompok binatang buas. Ye Chen adalah salah satu dari binatang buas itu. Zundi tua dikejar dan dibunuh olehnya yang penuh dengan relik. Meskipun pada akhirnya dia melarikan diri, kejadian ini membuat Zundi lainnya jauh lebih jujur. Sekelompok bajingan terbukti dengan kekuatan mereka, jangan terlalu gila ketika Anda datang ke sini, saya tidak peduli apakah Anda seorang bijak atau kaisar semu di luar, tetapi ketika Anda datang ke reruntuhan kuno ini, Anda harus melakukannya berbaring dan jangan membuat keributan. Malam tiba lagi, Ye Chen melakukan perjalanan melalui pegunungan dan hutan, dan menginjakkan kaki di tanah yang luas. Sebidang tanah ini gelap gulita, bahkan gunung dan sungai pun hitam, seluruh tanah ajaib yang luas, tidak ada satu pun rumput yang tumbuh, memancarkan suasana prasejarah, kuno dan tebal, memberi orang perasaan depresi.
Ye Chen berdiri dengan tenang di tepi bumi yang hangus, mengerutkan kening dengan erat. Dia sangat yakin bahwa dia telah melihat sebidang tanah ajaib ini sebelumnya, dan gambar dari 5 kuali ajaib kecil yang terjalin di masa lalu persis sama dengan yang ini. Fakta telah membuktikan bahwa dia benar, karena 5 kuali ajaib kecil yang disegel di dalam tas penyimpanan olehnya semuanya bersenandung keras, cahaya ajaibnya kuat, dan semuanya bertabrakan dengan segel, ingin melarikan diri. Pada akhirnya, 5 kuali setan kecil memecahkan segelnya sendiri, dan terbang keluar dari tas penyimpanan bersama-sama, seperti 5 lampu ajaib, melintasi langit, dan langsung menuju ke kedalaman. Kecepatan mereka sangat cepat. Ye Chen mengejar sampai dia berhenti di tengah tanah ajaib, di mana ada altar kuno yang dikelilingi oleh 5 pilar tembaga kuno, dan 5 tripod ajaib kecil digantung di pilar tembaga kuno. Cahaya ajaib terwujud, itu memindahkan pola ajaib yang terukir di pilar tembaga. Altar bergetar hebat, dan lingkaran sihir kuno muncul. Dikatakan sebagai lingkaran sihir, tapi itu lebih seperti pusaran gelap dengan kekuatan menelan yang kuat. Ye Chen ditarik ke dalam pusaran tepat saat dia jatuh. Oh, episode 1484, Rahasia Prasejarah. Ye Chen muncul kembali di istana bawah tanah yang gelap, di mana Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Ruang yang berbeda. Ye Chen melirik kegelapan ke segala arah, dan mampu menembus misteri. Istana bawah tanah ini berada di ruang yang berbeda, dan itu adalah ruang berbeda yang sangat tidak jelas. Tidak ada lingkaran sihir, dan sama sekali tidak mungkin untuk masuk. Dalam kegelapan tanpa batas, karena kedatangannya, kembang api dinyalakan, dan 2 baris lampu ajaib tembaga menyala satu demi satu, jumlahnya ratusan, menerangi kegelapan kuno. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke atas, karena ada lapisan tangga batu yang menjulur ke atas, seperti tangga ke langit, dan dia berdiri di bawah tangga batu, sekecil semut. Istana bawah tanah ini terlalu besar, megah dan megah, dengan pilar tembaga yang menjulang ke langit, terukir dengan garis-garis kuno, penuh dengan atmosfer biadab, dan itu membuatnya tidak bisa bernapas. Saat ini, yang dia lihat adalah ujung tangga batu, di mana ada peti mati perunggu kuno. Melihat ke atas peti mati perunggu kuno, ada tripod perunggu besar yang tergantung, sangat besar, seperti gunung raksasa. Ada pusaran di mulut tripod, yang sepertinya tersembunyi dan muncul, menelan langit dan bumi. Ini sebenarnya prajurit semi-kaisar. Ye Chen bergumam pelan, tampak kagum dan terpesona. Mereka semua adalah kuali besar, dan kualinya yang kacau hanya untuk bersenang-senang di depan kuali perunggu besar, hanya untuk anak-anak. Itu adalah artefak yang tak tertandingi. Hanya dengan melihatnya, ada keinginan untuk merangkak turun. Ketebalan dan ukurannya, kekunoan dan perubahannya, membanjiri langit biru abadi. 5 tripod ajaib kecil terbang, berdengung dan bergetar, berputar-putar di sekitar tripod perunggu raksasa, tampak sangat bahagia, seolah-olah mereka telah lama berpisah, tetapi kali ini mereka menemukannya. Kemudian, mereka terbang ke depan tanpa pandang bulu, dan bergabung ke dalam kuali perunggu besar bersama. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dalam pemandangan seperti itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa 5 tripod kecil adalah bagian dari tripod perunggu raksasa. Tidak heran jika 5 tripod kecil telah memasuki reruntuhan sejak mereka memasuki reruntuhan, dan mereka selalu ingin bergegas keluar. Karena kuali ajaib kecil adalah bagian dari kuali perunggu besar, identitas orang yang terbaring di peti mati perunggu kuno sudah jelas, dia pasti Mo Yuan yang dibicarakan Jiang Taixu di masa lalu. Berpikir di dalam hatinya, dia menatap peti mati perunggu kuno itu lagi, meskipun tergeletak di sana dengan tenang, itu melukai matanya. Ketika dia melihatnya, 5 tripod ajaib kecil telah sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya, dan tripod perunggu besar berdengung, membuatnya semakin luar biasa. Gumpalan energi iblis menggantung, seberat gunung, kuno dan megah, menghalangi dunia. Kemudian, cahaya ajaib mengamuk, dengan kuali raksasa sebagai pusatnya, lingkaran cahaya tersebar ke segala arah, membawa paksaan yang membuat dunia bergetar, dan ruang itu runtuh inci demi inci kemanapun ia lewat. Ye Chen juga terpengaruh, muncrat darah di tempat, paksaan benar-benar ditekan, tidak peduli itu adalah sumber dari tubuh suci, hukum kekacauan, atau tubuh jiwa yang sebenarnya, mereka semua hancur sampai titik runtuh. Senior, junior tidak berniat mengganggu. Ye Chen mengertakkan gigi, lututnya gemetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tubuh dan tulang suci retak, dan darah suci keemasan menyembur keluar. Belum lagi, hanya sepatah kata darinya, paksaan itu benar-benar hilang, dalam sekejap ia seperti ambruk. Kuali perunggu raksasa terdiam, berputar pelan, dan gumpalan udara iblis mengalir keluar, jatuh ke peti mati perunggu kuno di bawah, dan penglihatan kuno terwujud satu demi satu, menjalin menjadi sebidang tanah tanpa setan delusi.
Ye Chen duduk di tanah, sedikit takut, jika pemaksaan berlangsung selama 1 atau 2 detik, dia mungkin akan berubah menjadi segenggam Fly Ash, artefak semi-imperial, bukan hanya untuk bersenang-senang. Permaisuri teratai merah masih hidup. Sebuah suara tua terdengar dari kuali perunggu besar. Roh prajurit. Ye Chen berpikir dalam hati, karena itu berasal dari kuali raksasa, maka itu adalah roh senjata dari kuali raksasa. Jawab aku, permaisuri teratai merah masih hidup. Suara lain datang dari tripod perunggu. Kembali ke kata-kata para tetua, permaisuri teratai merah sudah lama meninggal. Ye Chen buru-buru menjawab, dan tidak lupa menambahkan, saat ini, tidak ada kaisar agung di dunia. Kekal bertahun-tahun yang lalu. Roh kuali raksasa itu tersenyum sedih, apakah sudah lama sekali? Orang-orang di periode permaisuri teratai merah, itu adalah era prasejarah. Tripod raksasa itu tersenyum sedih, tapi Ye Chen sangat terkejut. Berapa juta tahun lagi periode ini? Ini jelas bukan peninggalan kuno. Ini jelas merupakan sisa dari periode prasejarah. Semua orang di dunia telah tertipu. Terkejut, dia menggosok dagunya lagi, kontradiksi, senior Jiang Taixu telah melihat Mo Yuan, di mana kalian berdua. Waktunya jutaan tahun di belakang. Anda telah memberi tuanku harapan dengan membawa kembali 5 kuali iblis. Roh kuali raksasa, yang telah lama terdiam, berbicara lagi, saya mengizinkan Anda untuk membuat pengecualian, dan saya dapat meminta Anda semua yang ingin kau ketahui. Orang yang terbaring di peti mati perunggu kuno adalah tuanmu Mo Yuan. Ye Chen segera bertanya. Seperti yang kau katakan, dia adalah Lord Swallowing Heaven Demon Lord. Roh tripod raksasa tidak menyembunyikannya. Mo Yuan adalah Raja Iblis Penelan Surga. Ye Chen tertegun sejenak. Dia tidak asing dengan Raja Iblis Penelan Surga. Dia mendengar Taixu Gulong membicarakannya di Dacu di masa lalu. Dia juga akrab dengan seni iblis menelan surga di dunia, dan metode rahasia menelan surga. Ini benar-benar kecelakaan. Setelah tertegun, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, hanya mengetahui bahwa Mo Yuan dan Tun Tian Mo Zun adalah orang yang sama, dan Taixu Gulong tidak mengatakannya di masa lalu. Menelan Raja Iblis, maka kamu memanggilmu kuali iblis yang menelan surga. Ye Chen menatap kuali perunggu besar, kekal yang lalu, permaisuri teratai merah membakar semua dewa di 8 alam liar, apakah kamu termasuk tuan iblismu? Jurang yang dalam. Tuanlah yang meninggal lebih dulu, dan permaisuri teratai merah membakar para dewa 8 kehancuran. Roh tripod ajaib berkata dengan santai, atau, karena batu dewa tuan, permaisuri membakar para dewa dari 8 kehancuran dalam kemarahan. Biarkan aku mengatakannya. Sejarah tidak resmi dapat diandalkan. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dan air mata permaisuri teratai merah tidak ditumpahkan untuk pertobatan, tetapi untuk jurang sihir. Ini adalah cinta. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar rahasia kuno ini, dia tidak bisa tidak memikirkan permaisuri Donghua dan Kaisar Di Huang, orang yang berperang melawan 5 kaisar iblis surgawi untuknya sendirian, dan yang lain yang membakar dewa 8. Kehancuran baginya. Siapa bilang kaisar itu kejam, dan permaisuri juga memiliki air mata, dan keindahan dunia hanya untuk satu orang itu, cinta mereka begitu indah sehingga harus diabadikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Tapi masih ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Tripod ajaib Kiling berkata dengan ringan, tidak tahu apa yang Ye Chen gumamkan. Ya. Ye Chen buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan bertanya lagi, pernahkah kamu melihat Jiang Taixu sebelumnya? Jiang Taixu dari klan peri, orang yang membuka mata abadi dari 6 jalan. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Mo Ding Qiling berkata, dia adalah teman lama tuanku Mo Yuan. Tidak mungkin. Ye Chen memandang Mo Ding ragu-ragu, mereka tidak berada di era yang sama. Siapa bilang tidak ada era? Mo Dingqi tersenyum, tuanku Mo Yuan dan Jiang Taixu keduanya adalah pahlawan zaman prasejarah. Sebelum tuanku meninggal, dia telah memilih untuk menyegel dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, maka itu masuk akal. Ye Chen berbisik, tidak heran pendahulu Jiang Taixu mengetahui kuali setan kecil. Dari era prasejarah hingga era ini, senioritas Jiang Taixu sekarang adalah yang tertinggi di dunia. The dunia 1000 besar penuh dengan keajaiban. Aku seharusnya berterima kasih padamu kali ini. Roh kuali ajaib tersenyum lembut, kamu adalah orang pertama di zaman ini yang mengumpulkan kelima kuali ajaib kecil. Ini mungkin telah ditakdirkan dalam kegelapan. Senior, apa maksudmu, iblis itu bisa dibangkitkan? Ye Chen menatap roh tripod ajaib dengan takjub. 5 tripod iblis kecil membawa jejak jiwa tuannya, yang disegel oleh Kaisar Teratai Merah sendiri di masa lalu. Roh tripod ajaib berkata perlahan, alasan mengapa 5 tripod iblis kecil dibagikan ke semua pesta adalah untuk tujuan menyebarkan jiwa di dunia fana. Jiwa tengah kehamilan adalah semacam cara Kaisar keabadian,
dan itu masih ada sampai sekarang. Aku khawatir Raja Iblis tidak mau bangun. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bahkan jika mereka dibangkitkan, orang percaya tertinggi sudah pergi. Dalam sungai waktu yang panjang, mereka sudah hilang ribuan tahun. Sudah terlalu lama aku melewatkannya. Roh tripod ajaib juga menghela nafas untuk tuannya, lupakan saja, aku juga lelah, aku akan mengajarimu metode rahasia melawan langit, jadi kamu bisa pergi sekarang. Metode rahasia melawan langit. Mendengar 4 kata ini, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bekerja sangat keras untuk menemukan 5 tripod, bahkan jika dia akan diberi hadiah, dia telah menunggu terlalu lama hari ini. Keterampilan sihir yang menelan surga, berikan padamu. Kuali ajaib itu bergetar ringan, mengumpulkan teknik rahasia dan bergabung ke dalam kesadaran ilahi. Menelan. Menelan seni iblis surga. Ye Chen buru-buru menyela ketika dia mendengarnya, "Senior, mengapa kamu tidak mengubahnya? Aku tahu rahasia seni iblis menelan langit, yang diajarkan kepadaku oleh Taiksu Gulong di masa lalu. Di mana Taiksu Gulong tahu esensi menelan langit?" Kuali ajaib tersenyum ringan, "Aku tahu kamu tahu metode rahasia menelan langit, tapi itu hanya dangkal, jauh dari arti sebenarnya dari menelan langit. Tidak apa-apa, ayo lakukan ini." Ye Chen menyeringai, jika berbicara tentang keaslian seni iblis menelan surga, atau Mozun Moyuan, metode rahasia ini diciptakan olehnya, dan jika itu tidak diturunkan secara pribadi, itu tidak akan menjadi esensi. Kembalilah dan belajarlah dengan giat. Roh tripod ajaib mengorbankan kesadaran ilahi dan tenggelam ke laut ilahi Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen tidak segera menyadarinya, tetapi menyegel kesadaran terlebih dahulu. Saya ingin memproklamirkan diri. Bahkan jika saya adalah roh alat, sulit untuk menghentikan berlalunya waktu. Roh alat tripod ajaib berbicara dengan tenang, sangat lelah, jika Anda memiliki hal-hal lain, jangan tinggal terlalu lama di reruntuhan. Kenapa? Ye Chen menatap kuali ajaib dengan curiga, ada banyak harta karun di reruntuhan ini. Ini adalah peninggalan, dan ini juga sebuah makam. Roh kuali ajaib tertawa, permaisuri teratai merah membakar dewa-dewa dari 8 alam liar di sini. Selama bertahun-tahun, tidak dapat dihindari bahwa beberapa keberadaan mengerikan akan berkembang biak, seperti pikiran jahat, hantu, dan jiwa yang membenci. Roh hantu, begitu kamu mengacaukannya, itu akan menjadi masalah. Reruntuhan kuno sebenarnya adalah tempat pemakaman para dewa 8 kehancuran. Ye Chen menghela nafas, rahasia ini bahkan lebih menakutkan. Jika tersebar, para biksu di seluruh Xuan Huang akan terkejut. Pergilah. Semangat tripod ajaib bergetar, dan seberkas cahaya menyapu dan mendarat di Ye Chen. Selamat tinggal, junior. Ye Chen membungkukkan tangannya dan melakukan upacara junior sebelum dikirim keluar dari istana bawah tanah. Setelah dia pergi, lampu tembaga yang berbaris di kedua sisi tangga batu di istana bawah tanah padam satu persatu, dan istana bawah tanah yang besar juga jatuh ke dalam kegelapan setelah padamnya lampu tembaga. Dalam kegelapan, ada kalimat yang bermakna dari Mo Ding Qiling, generasi selanjutnya masih memiliki darah yang mendominasi, dan dia memiliki roh jahat kaisar. Dia telah berperang melawan kaisar. Oh, episode 1485, buka matamu bersamamu. Langit gelap, Ye Chen keluar dari istana bawah tanah, muncul di tanah ajaib, dan melihat kembali ke altar besar di belakangnya. Altar perlahan-lahan menghilang, yang berarti pintu masuk ruang bawah tanah istana yang berbeda benar-benar tertutup, dan tidak ada yang bisa masuk lagi, karena tidak ada yang bisa menemukan pintu masuk, apalagi roh tripod ajaib harus menyegel dirinya sendiri. Dia memiliki harapan di dalam hatinya, yaitu, Yang Mulia Iblis menelan surga akan muncul kembali di dunia manusia, dan Jiang Taiksu mungkin juga akan dibangkitkan. Kedua master dari zaman prasejarah akan bertemu lagi di masa depan, betapa emosionalnya itu. Melirik ke tanah iblis untuk terakhir kalinya, dia berbalik perlahan, tetapi melihat seseorang mendekat dari langit, mendarat di tanah iblis ini, ditutupi jubah darah, tanpa aura yang bocor, hanya saja dia sangat kuat. Ye Chen mengangkat alisnya, dan seringai melintas di mulutnya, karena dia mengenal orang itu. Sebelumnya, dia mengejar dan membunuh putra Dewa Yaozu ke lautan darah, dan dipaksa mundur oleh Kaisar Semu berjubah darah di bawah lautan darah, dan orang yang baru saja mendarat di tanah iblis ini adalah Kaisar Semu berjubah darah, yang keluar dari lautan darah. Di lautan darah itu, ada berkah dari lingkaran sihir kuno, tapi aku tidak bisa membantumu. Karena kamu kehabisan sendiri, kamu harus menyelesaikan skor. Ye Chen memutar lehernya dan bahkan tersenyum lebih bahagia. Jika orang lain mendengar ini, hati mereka akan melompat. Dia adalah seorang Kaisar Semu sejati.
Bahkan jika tingkat kultivasinya diturunkan ke tingkat semu, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperdebatkan oleh orang biasa. Saat berbicara, Zundi Zun dalam jubah darah datang perlahan, mata darahnya menyapu, seolah-olah dia sedang mencari harta karun. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak mengenali Ye Chen. Dia tidak pernah mengenali Ye Chen, tetapi Ye Chen mengenalinya. Meskipun dia memiliki metode rahasia untuk menutupi kesempatan, di bawah mata enam jalan, apa yang disebut penyamarannya hanyalah hiasan. Yang disesalkan Ye Chen, hanya ada Zundi yang berjubah darah, dan tidak ada Putra Iblis. Jika Putra Iblis juga datang, itu adalah Zhok Chen, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam 1v2. Apakah kamu pernah menemukan harta karun itu? Kaisar Zun yang berjubah darah berkata dengan ringan, dan menatap Ye Chen dengan jijik. Nada suaranya agung dan menyendiri. Dia tidak bertanya pada Ye Chen, tapi itu jelas sebuah perintah. Jangan katakan itu, memang ada, biarkan aku membuka matamu. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengorbankan Chaos Cauldron. Begitu tripod dikorbankan, mata Zundi yang berjubah darah tiba-tiba menyala, dengan penglihatannya yang semu, dia bisa melihat bahwa tripod itu luar biasa, dan tidak bisa dibandingkan dengan senjata sihir biasa. Itu benar-benar dilemparkan oleh Great Luo Divine Iron. Kaisar Zun yang berjubah darah sangat terkejut, dan ketika dia melihat energi kekacauan dan kekuatan makhluk hidup terjalin di dalam kuali, matanya bersinar lagi, ini benar-benar harta karun. Itu harta karun, tapi ini milikku. Ye Chen tersenyum santai, memperlihatkan dua baris gigi seputih salju, alisnya berkedip dengan cahaya ilahi, dan 9 dewa langsung bergabung menjadi satu, bersenandung dan gemetar. Kaisar Zun yang berjubah darah terkejut bangun, berbalik dengan tiba-tiba, tetapi menabrak sinar cahaya yang bersinar secara langsung. Wow! Zundi yang masam dan bermartabat, dia terkejut, cahaya ilahi menembus lautan ilahi, melukai roh primordialnya dengan parah, hampir meledakkan kepalanya, dan 7 lubangnya meluap dengan darah. Serangan diam-diam padaku, kamu pantas mati. Kaisar Zun yang berjubah darah sangat marah, dan melarikan diri dengan cepat. Rasanya seperti terbangun dari mimpi. Pihak lain mengeluarkan kuali. Itu jelas jebakan, tapi dia jatuh ke dalamnya. Kemana harus pergi? Ye Chen menyusul dengan satu langkah, dan dengan satu pedang, dia memotong setengah dari tubuh lawan. Zundi yang berjubah darah meraung dengan marah, tetapi tidak berani berhenti. Jiu Dao Sensang adalah tirani dan tak tertandingi, jiwa primordialnya terluka parah, kewarasannya masih dalam keadaan bingung, tidak dapat mengumpulkan kekuatan tempur untuk melawan musuh, dia hanya bisa melarikan diri. Ki dan darah Ye Chen bergolak, dan dia mengikutinya seperti bayangan. Ketika Zundi yang berjubah darah mundur selangkah, dia mengikuti dengan cermat. Zundi yang berjubah darah itu sengsara. Sejak dia diserang, dia dikejar dan dipukuli sepanjang jalan. Tubuh dewa tingkat Zundi berlumuran darah dan tulang, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Ye Chen jujur, pedang demi pedang tanpa henti, pedang itu membunuh orang. Siapa kamu? Kaisar Zun yang berjubah darah meraung marah sambil berlari mundur, sambil menekan niat membunuh Sensang, sambil membuka matanya untuk melihat melalui wajah asli Ye Chen, tetapi gagal. Apakah kamu lupa lautan darah itu? Ye Chen memarahi dengan dingin, dan melangkah maju dengan pedang dominan lainnya. Itu kamu. Zundi yang berjubah darah memiliki rambut acak-acakan dan wajah ganas, hanya untuk menyadari bahwa Ye Chen adalah orang yang mengejar dan membunuh putra Dewa Yaozu. Mereka yang keluar untuk main-main harus selalu membayar kembali. Ye Chen mengejar dan membunuh lagi, mengorbankan Chaos Cauldron, memberkati metode rahasia terlarang dan prinsip Chaos Dao, dan menghancurkan tubuh Zundi yang berjubah darah. Kaisar Zun yang berjubah darah bahkan tidak memikirkannya, jiwanya keluar dari tubuhnya, meninggalkan tubuh yang rusak, jiwa melarikan diri, membakar kekuatan jiwa, mengaktifkan metode terlarang, dan menembak ke Tian Xiao seperti sinar dari cahaya abadi. Aku telah meremehkanmu. Ye Chen berjalan ke langit seperti cahaya keemasan, mengejarnya dari dekat, dan akhirnya keluar dari tubuh roh primordial yang dipaksakan oleh Kaisar, dan dia tidak bisa melepaskannya. Kesempatan besar ini. Keduanya mengejar dan melarikan diri satu demi satu, yang satu seperti cahaya peri berwarna darah, dan yang lainnya seperti cahaya dewa emas. Di langit malam yang gelap dan berkabut, mereka menguraikan dua busur indah, yang sangat menyilaukan. Kaisar Zun yang berjubah darah menjadi gila. Kaisar Zun yang bermartabat terlihat seperti raksasa-raksasa di luar, tetapi di reruntuhan ini, dia seperti anjing yang berduka. Pada saat ini, dia masih dikejar sepanjang jalan, dan pihak lain hanya seorang kuasi bijak.
Penghinaan besar, rasa malu yang besar, seorang kaisar semu dipaksa masuk ke dalam situasi seperti itu, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Orang Ye Chen juga menjadi gila, membakar darahnya dan mengejar hidupnya. Seorang kaisar semu adalah harta hidup, ada ruang di tubuhnya, dan semua harta karun tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan harta karun di tingkat kuasi kaisar, Anda harus bekerja lebih keras. Jika merampok kuasi kaisar, Anda benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Di depan, ada hutan sepi, yang seluruhnya tertutup kabut, dan nafasnya dingin dan sepi. Zundi yang berjubah darah melangkah selangkah demi selangkah, dan Ye Chen menyerang dengan pedang, tetapi dipotong kosong. Susi dan mereka berdua fokus mengejar dan melarikan diri, seolah-olah mereka tidak menyadari keanehan hutan yang sepi ini. Hutan tandus berawan dan abu-abu, dan ada banyak pohon tua, tetapi semuanya dalam bentuk yang aneh, ada juga batu-batu besar berserakan dalam bentuk yang aneh, dan masih berlumuran darah kering. Melihat ke bawah, ada ladang berdarah, sebagian besar tulang setengah tertutup, saya tidak tahu sudah berapa lama terkubur di sini, dan sudah lapuk bertahun-tahun. Tampaknya ini bukan hutan tandus, tapi neraka jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda masih bisa melihat roh-roh jahat yang terbentuk dari kebencian, mengaum ke langit dengan gigi dan cakarnya. Di kedalaman hutan liar, Kaisar Zun yang berjubah darah memperbaiki tubuhnya, dan ada lampu listrik yang keluar dari antara alisnya, mendekati Ye Chen Yuanshen. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dan 9 Dao Sensang melesat keluar dari lautan dewa lagi, melewati lampu listrik Zundi yang berjubah darah, dia terkena lampu listrik, tetapi yang berjubah darah Zundi terkena Sensang. Dapat dibayangkan siapa yang akan terluka, Ye Chen dilindungi oleh Phoenix Immortal, dan menghancurkan pancaran listrik, tetapi lelaki tua berjubah darah itu jauh lebih sengsara, dia dipukul oleh Jiu Dao Sensang, dan jatuh di tempat. Penindasan. Ye Chen berteriak dengan dingin, mendesak Chaos Cauldron, dan datang dari langit, seperti gunung yang menekan di atasnya. Kaisar Zun yang berjubah darah baru saja bangun, dan dihancurkan untuk beberapa saat, hampir roboh. Berikan padaku. Tidak mau ditekan, Kaisar Zun yang berjubah darah memaksakan dirinya di Chaos Cauldron, dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya, yang merupakan pedang pembunuh berdarah yang mengerikan, menebas Ye Chen di langit. Lord of Chaos Cauldron memblokir Bloody Killing Sword, dan keduanya bertarung sengit dalam kehampaan. Ye Chen menatap Kaisar Zun yang berjubah darah, dan menyatukan guntur langit dan api peri dengan pedang, membelah roh primordialnya. Bunuh. Zundi yang berjubah darah memadatkan roh primordialnya, dan berguling di lautan darah, menyapu langit. Hal yang sama ada di tingkat semu, kamu jauh di belakang. Ye Chen menelan langit, berubah menjadi naga emas, melemparkannya ke lautan darah, mencabik-cabiknya, dan menghancurkan jiwa darah berjubah kuasi kaisar dengan satu pukulan. Kamu adalah fisik Sein kuno. Kaisar Zun yang berjubah darah meraung, mengenali identitas Ye Chen dalam sekejap. Ya, jadi apa? Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dia menekan dengan telapak tangannya, dan ada evolusi rahasia di telapak tangannya, Naisuan Dao Wuxiang dan Hukum Bumi Tian Luo, yang merupakan rahasianya. Keterampilan Patriark King Yun. Ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Zundi yang berjubah darah meraung, dan baru sekarang dia mengerti mengapa dia dikalahkan begitu sederhana. Apa yang dia hadapi adalah tubuh suci kuno yang tak terkalahkan pada level yang sama. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bergegas maju untuk melakukannya. Semua gerakan adalah metode misterius Yuanshen. Zundi Yuanshen yang berjubah darah pulih berulang kali, tetapi dipatahkan olehnya lagi, dan kekuatan Yuanshen menyebar ke seluruh dunia. Zundi yang agung, Zundi tua berjubah darah berlutut, tanpa dukungan fisik, hanya roh primordial yang setengah cacat, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Chen? Dia disegel dalam kehampaan, tidak dapat menembus penjara yang menantang langit. Ye Chen memberkati beberapa segel lagi, menyegel jiwa Zundi yang berjubah darah sampai mati. Setelah itu, dia menebas ke sisi lain, dan membantu Chaos Cauldron untuk menekan pedang pembunuh Zundi yang berjubah darah. Dia menamparnya dengan satu telapak tangan, dan lingkaran penyegelan segera ditekan. Meskipun pedang pembunuh itu kuat, itu tidak mungkin untuk melarikan diri di segel. Pertempuran datang dengan cepat, dan tidak berjalan lambat. Zundi yang berjubah darah ditekan, dan senjata sihir Natal juga disegel ke dalam Chaos Cauldron. Tentara yang kalah juga dikalahkan. Pertempuran ini berakhir. Pertarungan akan sengit, tetapi Zundi yang berjubah darah meremehkan musuh dan jatuh ke dalam perangkap Ye Chen, jadi dia tidak bisa mengangkat kepalanya sepenuhnya, dan banyak metode rahasia ditekan sebelum bisa digunakan. Bayimu, ini milikku. Ye Chen memotong ruang di tubuh Zundi yang berjubah darah dengan pedang, dan semua harta di dalamnya tersapu olehnya.
Mungkin ada terlalu banyak, jadi dia tidak menghitungnya tempat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kaisar Zun yang berjubah darah masih meraung. Dia menyendiri, dan dia tidak akan membiarkan sulit menerima kegagalan seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba memotong dengan pedang nirvana. Tidak, tidak, tidak. Mata Kaisar Zun yang berjubah darah menonjol, melihat pedang pembunuh merah yang ditebang, dia sudah bisa mencium nafas dari 9 mata air kuning neter, dan dia, sang Kaisar Zun, tidak melihat hidup dan mati. Ketika dia sekarat, dia tahu apa itu penyesalan, dia menyesal memprovokasi Ye Chen di lautan darah sebelumnya, menyesali keserakahan akan harta, dan sekarang dia berakhir di jalan buntu. Pedang pembunuh jatuh, dan dia terbunuh oleh pedang, hanya menyisakan raungan yang masih bergema, kekuatan roh primordialnya tidak terbuang percuma, tetapi ditelan oleh kuali yang kacau, menjadi makanan untuk memurnikan kuali dewa. Aku sangat jenaka, aku membuat masalah besar lagi. Ye Chen menyeringai dan memanggil kuali dewa. Namun, pada saat ini, cahaya pedang muncul secara misterius, Ling Tian datang, dan mati dengan dingin.